Indonesia gagal lagi. Ditahan Singapura 1-1, Garuda tersingkir dari Piala AFF 2026. Halo football lovers, kembali lagi bersama saya. Perjalanan timnas Indonesia di Piala AFF 2026 resmi berakhir. Pada laga penentuan fase grup, Garuda hanya mampu bermain imbang 1-1 melawan tuan rumah Singapura. Hasil ini membuat Indonesia gagal mengamankan tiket ke babak semifinal dan kembali harus mengakhiri perjuangannya lebih cepat. Hasil ini tentu sangat mengecewakan. Apalagi jika melihat jalannya pertandingan, Indonesia sebenarnya tampil cukup baik. Garuda mampu menguasai penguasaan bola, lebih banyak menciptakan peluang, dan mengendalikan tempo permainan dalam sebagian besar pertandingan. Harapan sempat membuncah ketika Indonesia berhasil mencetak gol lebih dulu pada awal babak kedua. Gol tersebut membuat peluang lolos kembali terbuka. Para pemain tampil percaya diri dan terus berusaha mengontrol pertandingan. Namun, sepak bola seringkali menghukum tim yang gagal memanfaatkan momentum. Ketika Indonesia belum mampu menambah keunggulan, Singapura perlahan bangkit. Bermain di hadapan pendukung sendiri, mereka meningkatkan intensitas serangan dan akhirnya berhasil mencetak gol penyama kedudukan. Skor berubah menjadi 1-1, dan sejak saat itu pertandingan semakin terbuka. Indonesia berusaha kembali menekan demi mencari gol kemenangan. Sementara Singapura bertahan disiplin sambil sesekali mengandalkan serangan balik. Sayangnya, hingga wasit meniup peluit panjang, skor tetap tidak berubah. Hasil imbang itu menjadi akhir perjalanan Indonesia di Piala AFF 2026. Kalau kita melihat keseluruhan turnamen, ada pola yang masih menjadi pekerjaan rumah timnas Indonesia. Permasalahan terbesar bukan pada kemampuan menguasai bola, melainkan efektivitas. Saat menghadapi Vietnam, Indonesia mendominasi permainan, tetapi kalah telak 0-3 karena gagal memanfaatkan peluang. Saat menghadapi Singapura pun ceritanya hampir sama. Indonesia mampu mengontrol pertandingan, tetapi gagal mengunci kemenangan ketika sudah berada di depan. Di level internasional, penguasaan bola saja tidak cukup. Tim harus mampu mengubah dominasi menjadi gol. Ketika peluang demi peluang terbuang, lawan akan mendapatkan kesempatan untuk bangkit. Dan itulah yang terjadi dalam pertandingan ini. Selain penyelesaian akhir, konsentrasi lini belakang juga masih menjadi catatan penting. Indonesia beberapa kali kehilangan fokus ketika lawan meningkatkan tekanan. Tim-tim seperti Vietnam dan Singapura mampu memanfaatkan momen tersebut dengan sangat baik. Meski demikian, turnamen ini juga memberikan beberapa pelajaran positif. Indonesia memperlihatkan bahwa mereka mampu bersaing dalam penguasaan permainan dan membangun serangan dengan cukup baik. Fondasi permainan sebenarnya sudah terlihat. Yang dibutuhkan sekarang adalah peningkatan kualitas penyelesaian akhir, ketenangan dalam mengelola keunggulan, serta kematangan mental ketika menghadapi pertandingan-pertandingan penting. Kegagalan ini tentu menyakitkan bagi para pemain, pelatih, dan jutaan supporter. Namun, sepak bola selalu memberikan kesempatan untuk bangkit. Evaluasi harus dilakukan secara menyeluruh agar kesalahan yang sama tidak terus terulang pada turnamen berikutnya. Kini fokus timnas Indonesia harus diarahkan pada agenda internasional selanjutnya. Pembinaan pemain muda, peningkatan kualitas kompetisi domestik, dan konsistensi program pelatihan menjadi kunci agar Garuda mampu tampil lebih kompetitif di level Asia Tenggara maupun Asia. Pertanyaannya sekarang, apa yang paling harus dibenahi timnas Indonesia? Apakah lini depan yang kurang tajam, pertahanan yang belum konsisten, atau justru mental bertanding dalam laga-laga penentuan? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan ulasan sepak bola terbaru.